kasih naik ya. Teman-teman sekali lagi, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman, jangan lupa untuk memfollow akun asli saya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman ikuti saja akun asli saya. Teman-teman bisa ikuti cara mengikuti akun asli saya. Saya nggak tahu, nggak bisa membalik kamera sekarang. Kenapa ini kamera saya itu sekarang tidak bisa dibalik, saya juga tidak tahu. Teman-teman sekalian, cara memfollow akun saya itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya yang asli. Ya, follower saya itu sekarang per hari ini 16 Juni, itu udah lebih dari 400.000 ya. Teman-teman bisa lihat di profil saya itu link untuk kolekte pendirian rumah apologet. Teman-teman kita ada program pendirian rumah apologet karena mungkin banyak orang yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu di sini ya. Kita ada kolektor, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet itu. Semoga akhir tahun ini sudah berdiri. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu di sini. Ya, nama saya langsung Edis ya. Kalau tidak muncul Edis berarti bukan saya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti ada nama panjangnya itu, Edis begitu. Nama depan saya itu Edis, seperti itu ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini. Karena kalau kita dirikan di negeri Konoha, percayalah teman-teman bahwa kita lanjutkan lagi, silakan ya. Kita sudah menyaksikan tadi bagaimana ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, maka akan ada jawaban yang berbeda-beda. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman Muslim yang ketika ada seorang Kristen memberikan atau mensupport saya berupa gift, orang Muslim akan panas hatinya teman-teman. Ya, panas hati mereka. Sialan katanya, sialan. Mereka akan mendadak menjadi kaum musyrikin. Musyrik mereka. Musyrik, syirik. Ya. Ketika ada orang-orang Kristen yang mensupport saya. Ya, mereka memberikan gift. Ya, mereka memberikan support dukungannya kepada saya. Itu banyak kaum yang musyrikin. Musyrik, syirik mereka. Karena ketika nanti rumah apologet berdiri, waduh selesailah mereka teman-teman. Ya, yuk silakan. Kepada teman-teman yang Muslim, saya masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk naik dan berdiskusi. Makasih, makasih, Bang Tobias, makasih. Ya, silakan. Aldeva. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Muslim Bang? Muslim, ini kontesnya gimana Bang Edis? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kita sedang membahas bahwa sesungguhnya kameranya tidak nggak ada. Jadi, Bang Edis. Kameranya nggak jadi, kameranya nggak jadi. Gimana maksudnya nggak jadi itu gimana? Maksudnya kamera kami lagi rusak. Kamera lagi rusak. Bagaimana ceritanya Bang, kamera lagi rusak? Udah langsung aja Bang Edis. Oke, baiklah. Saya tahu Bang Aldeva, Anda sudah malu dilihat orang. Ini kan ada 25.000 orang nih yang nonton di TikTok nih. Saya tahu Anda malu jadi orang Islam. Tidak malu kok. Saya tahu Anda tidak pede dilihat orang sebagai orang Islam. Jadi mohon maaf sekali Bang Aldeva, saya turunkan. Ini khusus orang yang masih bangga dengan agama Islam. Baik ya. Enggak takut. Kalau Anda menyalakan kamera, Anda naik ke sini. Kalau Anda tidak menyalakan kamera, saya anggap Anda seorang yang sudah malu dilihat orang sebagai orang Muslim. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada
Sabar ya teman-teman ya, kita lihat-lihat sebentar. Siapa ini kira-kira yang... Bentar ya. Kita kasih naik, ada Arisman Halawa. Arisman Halawa. Dia berjas ini, padahal tidak boleh menyerupai satu kaum ini. Kita naik tanya dulu dia, apakah dia seorang muslim. Yang pakai jas itu kan orang Wahyudi dan orang Nasrani. Bang Arisman muslim bang? Arisman Halawa? Ya, saya Kristen bang. Oh Kristen, kupikir tadi muslim. Iya bang. Ya bang. Oke saya Bang Kristen. Arisman, saya kasih turun dulu ya Bang Arisman ya. Mohon maaf ya, saya kasih turun dulu. Kita kasih naik, ada Bunga. Bunga MOF. MOF. Apa itu MOF? Iya, selamat malam Kak Bunga. Kristen, saya Kristen. Bunga. Maaf Abang Edis, maaf. Ini saya Kristen, saya lagi nonton. Maaf ya, salam dari Papua. Salam dari Papua. Bunga. Iya. Ada yang hilang bungaku terhempas. Salam kenal ya Bang Edis dari Papua. Ya, salam kenal. Apa kabar Papua? Sudah jam berapa Papua Fans ini? berat, jam 11, Bung. 11 malam. Waduh, Ya. besok kita atur lah ya jamnya supaya yang Indonesia Tengah Timur tidak terlalu malam ya. Iya, salam kenal. Halo Kak Bunga. Iya. Shalom. Shalom. Oke, kita berikan kesempatan yang lain ya Kak Bunga Baik, ya. terima kasih. Sama-sama Kak Bunga, saya turunkan. Amin. Iya ya, kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Yang Kristen-Kristen tolong tahan diri dulu, jangan mengajukan permintaan naik ya. Kasihlah kesempatan kepada yang muslim. Mereka sudah gatel itu di bawah itu pengen naik sebenarnya ya. Tapi karena banyak Kristen yang ikut juga mengajukan permintaan naik, jadi mereka kadang-kadang ketutup. Ya, teman-teman ya. Yuk, silakan. Ya. Kalau mendengar kata bunga itu, saya dapat ingat satu lagu itu. Lagunya itu keren itu. Zaman-zaman dulu itu. Siapa yang dinyanyikan penyanyi? Siapa itu yang lagunya begini? Bunga beri aku satu kesempatan lagi, jangan sampai ku mengemis padamu. Nah itu lagunya ya. Oke, kita kasih naik, ada NY07. Kita kasih naik, ada NY07. Ya, oh ya Iksan. Iya, Iksan itu yang. Ya. NY07 Muslim. Halo NY. Oke, kita turun ya. Kita kasih turun NY karena tidak merespon. Kita kasih naik, ada Rizky Jaya Sitorus. Rizky Jaya Sitorus. Iya, selamat malam Bang Rizky Jaya Sitorus. Bang Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, baik, saya turunkan ya. Rizky Jaya Sitorus saya turunkan. Kita kasih naik, ada sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Kita kasih lihat nih siapa-siapa ini yang pakai nama asli. Siapa-siapa yang kira-kira. Oke, kita kasih naik Ustadz Gagal. Ustadz Gagal. Selamat malam Ustadz Gagal. Halo Ustadz Gagal. Macet juga. Oke, kita kasih turun saja ya. Kalau kita panggil tidak merespon, kita kasih turun. Kita kasih naik lagi. Siapa ini? Bro Bagas. Oke, Bro Bagas. Oke, sudah tidak ada ternyata Bro Bagas.
Kita kasih naik, ada Ari Wibowo Pipit. Ini kayaknya sudah pernah masuk, tapi saya lupa nih. Ari Wibowo Pipit. Ya, selamat malam Ari Wibowo Pipit. Halo Bang Ari Wibowo. Ya, halo Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim Bang. Oh, ini Ari Wibowo yang itu. Iya. Silakan Bang Ari Wibowo. Nyalakan kamera. Ini saya heran nih Bang Ari Wibowo ini kok masih saja dia menjadi musik. Bang, sudah nyimak dari tadi ya Bang ya? Udah Bang. Ketiduran Bang. Gimana itu tadi Bang? Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap. Menjelaskan segala sesuatu. Kitab yang sempurna. Itu kan mulutnya orang Islam tuh kalau ngomong gitu tuh cepet banget Bang. Betul. Ya, lebih cepet daripada kereta terbaru Jakarta-Bandung. Kalau ngomong Bang. Quran kitab yang lengkap. Lancar jaya itu kalau ngomong Quran yang lengkap. Iya. Tapi kalau disuruh membuktikan, nggak ada satu orang Muslim pun yang mampu. Contoh. Betul. Menurut Al-Quran, Bani Israel atau orang Wahyudi itu membunuh para nabi, betul? Betul. Nah, sebutkan satu orang saja nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel. Di situ nggak diterangkan Bang, makanya nggak bisa jawab Bang. Iya, berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap lagi sempurna itu gagal, betul? Gagal, betul. Gagal. Tapi yang saya herankan kenapa Bang Ari Wibowo sampai sekarang masih Muslim? Ya itu juga yang aneh. Bang Edis kapan jadi pendeta? Bagaimana? Bang Edis kapan jadi pendeta? Ya sebenarnya sih juga kalau kita merujuk kepada akar katanya Bang ya, pendeta itu sebenarnya kan ajaran agama Hindu Bang. Hindu pendeta itu. Iya. Iya. Jadi yang ada di Muslim itu gembala. Yang di Kristen. Iya, gembala itu maksudnya dia sebagai pemimpin atau sebagai seorang yang mengepalai sesuatu. Nah, kebetulan saya ini Bang tidak punya gereja. Begitu. Kalau gerejanya gereja ini aja, gereja media sosial, gereja TikTok. Nah, cuman satu-satunya gereja yang jamaahnya banyak muslimnya itu ya saya. Bukan hanya Muslim Bang, Hindu juga ada Bang di sini Bang. Iya, jadi gerejanya ini penontonnya atau yang hadir di gereja ini, coba pertama masuknya gratis. Ya. Betul. Iya kan? Terus masuknya keluar masuk kapan saja sesuka hati. Bahkan boleh tidur, boleh tidur ngeces juga boleh. Nah, gitu Bang. Jadi saya termasuk yang digembala Bang Edis berarti sekarang. Betul. Makanya yang saya herankan kenapa Bang Ari ini masih percaya agama Islam. Sebenarnya udah nggak percaya sih. Mau dibilang percaya gimana? Repot juga ya Bang ya. Iya. Tapi Anda sebagai Muslim, Anda kemarin sudah menunjukkan KTP, dia memang betul-betul seorang Muslim. Anda mengaku ya bahwa Al-Quran itu telah menjadi kitab yang gagal membuktikan kebenarannya ya. Nyatanya nggak ada yang bisa jawab Bang. Iya, betul sekali. Ya itulah. Tuh ada yang ngomong tuh Muslim kroco katanya. Tapi disuruh naik nggak berani. Itu saya heran gitu loh. Iya. Hanya ngomong begitu ya. Mengatakan itu Islam nggak tahu apa-apa. Tapi disuruh naik membantahnya nggak mampu. Nggak mampu Bang, nggak mampu. Coba kalau mampu, coba. Saya pengen coba. Kita kasih naik ini. Kita kasih naik ini. Ya halo. Ya halo. Ya halo. Ya Muslim Bang. Ya Muslim Bang. Kristen. Oke, saya turunkan dulu ya. Kita mau mengundang Muslim dulu untuk membantah apa yang kata Bang Ari ini. Coba kita kasih ada Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul ini ada seorang Muslim, Daeng. Dia mengakui bahwa Al-Quran itu sudah dikatakan kitab yang gagal. Coba Daeng Sahrul nyalakan kamera dulu.
Jadi Edis, begini saya kasih tahu Ya, sama kamera kamu. dinyalakan dulu Sahrul sebelum bicara. Oke. Di sini tidak boleh ngomong kalau kameranya tertutup. Seolah-olah Anda malu dilihat orang sebagai orang muslim. Tidaklah. Tidaklah, Sahrul. saya boleh lawan itu. Silakan. Ini Aribo, ini dia seorang muslim. Kemarin dia sudah tunjukkan KTP. Oke, Betul. coba kamu coba kau tanya saya yang tadi itu. Kau tanya aku. Ya, silakan. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, detail, terperinci, betul? Oke. Anda sudah mengakui bahwa ada Bani Israel atau orang Wahyudi yang membunuh para nabi, betul? Ada. Saya tidak minta list, saya tidak minta seluruh daftar nabi-nabi yang dibunuh. Saya hanya minta satu saja nabi yang dibunuh oleh Wahyudi menurut Al-Quran. Nabi siapakah dia? Jadi di situ Edis, saya boleh bicara ya? Boleh bicara? Silakan. Jadi di situ dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan di situ. Tapi Barusan maunya kamu, Bang Ari, tadi dia bilang nggak Al-Quran kitab yang menjelaskan? Iya. Dengarkan dulu, boleh saya bicara? Silakan. Iya, Anda bicara, Anda jangan malah khotbah. Anda bilang Al-Quran kitab yang menjelaskan. Betul. Dengarkan dulu, Edis. Saya berbicara ganti-gantian dong. Oke lah, silakan. Oke, maunya kamu Adis seperti tas, rokok, HP di dalam Al-Quran seperti itu kamu kau itu kan? Bang Ari, emang saya nanya masalah rokok, masalah tas? Iya. Nggak ada. Iya, jadi kenapa juga kamu ditanya itu namanya di situ? Karena Al-Quran mengatakan bahwa para Bani Israel membunuh para nabi. Saya minta satu aja siapa? Iya, tapi di situ tidak dijelaskan namanya itu siapa. Berarti klaim Al-Quran bahwa Quran kitab yang menjelaskan, berarti klaim itu klaim bohong, betul? Macam mana sih ceritanya? Datanya di mana? Waduh, coba Bang Ari, Anda sajalah yang mewakili. Saya bingung, saya ngomong, berat ini. Datanya di mana? Bang Daeng, pertanyaan Bang Edis begini Bang Daeng. Oke. Quran kitab yang terperinci kan, betul kan? Terperinci. Nah, di situ ada tertulis nabi yang dibunuh katanya kan. Nabi siapakah itu yang dibunuh? Silakan. Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Berarti Quran bukan kitab yang menjelaskan, tidak terperinci. Jadi, oke, saya boleh jawab? Yang menciptakan itu Nabi siapa? Apa? Yang menciptakan itu Nabi siapa? Siapa yang menciptakan itu Nabi? Nabi yang dibunuh itu. Coba ulangin. Kamu bilang Al-Quran tidak jelas. Betul kan? Karena Al-Quran mengatakan Quran itu kitab yang menjelaskan. Oke, gini aja lah. Quran mengatakan nggak bahwa dirinya itu kitab yang menjelaskan? Iya, menjelaskan. Oke. Quran menyatakan nggak bahwa dirinya itu terperinci? Tidak dikasih masuk di situ namanya di situ siapa? Dengar. Pertanyaan saya coba simak dulu Sahrul ya. Menurut Al-Quran, apakah Al-Quran kitab yang terperinci? Terperinci. Oke. Menurut Al-Quran, adakah nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Wahyudi? Ada. Sebutin satu saja. Saya nggak minta terperinci satu-satu nggak. Saya minta satu aja, siapa? Di situ tidak dijelaskan. Jadi berarti klaim Quran bahwa Quran kitab yang lengkap, lagi terperinci, itu bohong. Di mana datanya bohong? Datanya di mana? Buktinya Al-Quran tidak mampu menjelaskan siapa nabi yang dibunuh. Oke. Saya boleh jawab? Silakan. Saya boleh cerita? Oke. Saya tanya kamu, Edis, terperinci itu seperti apa? Terperinci itu dia jelaskan, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi sesuatu yang nggak dijelaskan di situ. Ya, semuanya. Iya, contoh begini. Saya sebentar, Sarul. Gini Sarul. Dengar. Ini ada ini di dalam. Apa itu? Ini ada di dalam ini. Apa itu? Ini sepatu.
Ini apa namanya ini? Seperti ini. Ini. Saya nggak tanya itu. Oke, rokok adakah di dalam Saya nggak tanya dalam Al-Quran itu. atau HP ada? Saya nggak tanya itu. Kan kau bilang terperinci. Kau bilang terperinci tadi. Macam mana sih? Justru Al-Quran Adakah ini? terperinci menjelaskan Adakah di apa dalam yang itu rokok? diklaim oleh Al-Quran. Adakah tertulis di situ rokok atau HP ada? Ada nggak di dalam Quran tertulis Bani Israel membunuh para nabi? Adakah tertulis di situ rokok Nggak atau ada. HP ada? Nggak ada. Kan? Kau bilang terperinci. Oke, baik. Ada nggak tertulis di situ Bani Israel membunuh para nabi? Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di situ namanya itu siapa. Berarti Makanya kalau kamu Al-Quran tidak dengarkan ya, sanggup dengarkan. menjelaskan. Bukan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup. Macam mana sih? Kenapa sih Coba tidak Bang sanggup? Ari lah, silakan Bang Ari dah. Macam mana Masa? kau bilang tidak sanggup? Bang Sahrul, kita Ya, di sini oke. kan belajar ya Bang ya. Oke, belajar. Nah, Kamu bilang di Edis, dengarkan dulu Kak. Edis mengatakan Al-Quran tidak sanggup menjelaskan itu siapa nabi. Sedangkan nabi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Macam mana sih kau ini? Kau berpikir dulu, Bang. Macam mana? Dia saja yang tahu karena dia tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bang Daeng, Begitu. Bang Daeng. Oke, kita berdua lah. Macam mana? Kau bilang tidak jelas Al-Quran. Kau 2 kali 5 kau sama di sini. Bang Daeng. Kau muslim ondo-ondo kau itu. Bang Daeng, di situ sudah ditulis Bang Daeng. Ya. Oke. Terus Oke. siapa gitu kan? Terus siapa gitu? Sudah dikasih tahu bilang di situ tidak tertulis. Jangan menambah-nambah di situ. Ya Memang sudah. Al-Quran Berarti terperinci. kalau begitu besok jangan bilang lagi Quran kitab yang sempurna. Di situ tertulis Allah Subhanahu wa taala mengatakan sempurna. Ya kalau sempurna siapa nabi yang dibunuh itu siapa? Oke, sekarang begini. Oke ya. Sekarang beginilah. Ini kan bukti. Aduh, Ini bukti ya. katanya kitab Dengarkan dulu, sempurna. Bang, Boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Edis? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Bang. Nggak, dengarkan dulu, Arik, dengarkan dulu. Boleh saya bicara? Siapa yang menciptakan ini bus ini? Ini malah lari kemana-mana sih yang dibahas apa? Semuanya dia menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak menciptakan semua nanya ini, itu. ini. Saya tanya, sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Siapa satu aja sebutin. Di situ tidak tertulis, Edis. Macam Katanya mana para sih kau nabi ini? dibunuh oleh Wahyudi. Kalau begitu Isa, sebentar. Kalau begitu Isa dibunuh nggak sama Wahyudi? Oke. Kamu tidak terima. Sebentar. Siapakah itu? Daeng, Dengarkan dulu, pelan-pelan, Edis. Daeng. Susah ini. Menurut Susah. Al-Quran, Isa dibunuh oleh Wahyudi tidak? Bang Edis, Sudah Mau kasih saran, Bang dijelaskan tadi. Ayo silakan Bang Ari, silakan. mau kasih saran sedikit Bang Edis. Iya gimana? Oke, coba. Yang di Al-Quran disebutkan apa kitab terperinci itu ada ayatnya nggak Bang Edis? Ada. Ada. Tolong kalau nyebut itu tolong kasih ayatnya Bang. Di dalam Kasih surat tunjuk. Hud, ini masalahnya bisa, oke saya gantikan saja background saya ya, ada nih. Saya tampilkan di background saya, tapi umat muslim nggak ada yang percaya ini Bang. Coba, Sarul coba kamu baca ini surat Sarul. Hud. Ya, surat Hud itu ayat berapa? Ayat 1 Ini ya? ayat 1 coba. Oke, ini. Alif lam ra inilah suatu kitab yang ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha. Oke, Lagi menurut Maha Al-Quran kitab yang terperinci, kitab yang menjelaskan, kitab apa? Di Ini situ dulu, tertulis- ini di bawah ini. Tertulis maha teliti itu. Maha teliti. teliti. Waduh, saking Kalau ini telitinya tak- orang Islam nggak percaya Oke. sama kitab itu. Oke, boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Yang di sini bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu di sini? Saya tanya dulu kau balik. Arik, yang Maha tahu di sini siapa? Nah, kan tak tempel-tempel dia. Tempel. Tempel gimana? dia. Tempel. Aku tanya kamu, bijaksana lagi Maha tahu, siapa yang tahu Kamu di sini? nanya saya atau nanya Ari Tempel dia. Wibowo? Kau orang lawanku.
2 orang kau. Oke, baik. Saya lawan kau 2 orang. Baik. Siapa yang tahu di sini? Oke, di situ klaimnya adalah Al-Quran. Tempel. Iya. Menurut yang Maha Tahu itu. Deng, menurut yang Maha Tahu itu, kitab apa yang menjelaskan? Yang berarti tadi tidak dijelaskan di situ. Nabi siapa yang dibunuh? Berarti Allah yang tahu. Saya ajak kamu diskusi pelan-pelan ya. Ini. Deng Sarul. Ini. Oke. Sudah tenang? Sudah tenang Banyak belum? bokete itu di bawah penonton kau itu. Oke. Baik, kalau sudah tenang, coba dengarkan omongan saya. Menurut Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Kitab apakah yang memberi penjelasan? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kalau begitu, coba jelaskan menurut kitab yang memberi penjelasan itu, siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Jadi Allah yang membunuh para Wahyudi. Bukan Allah yang membunuh. Allah yang Maha Bijaksana lagi coba, Maha Tahu. Makasih Bang Agus Ibrahim, makasih Bang. Gini, coba dengerin pertanyaan saya, dengerin ya, dengerin. Daeng, dengerin. Oke. Menurut Al-Quran, siapakah nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Saya boleh jawab? Enggak, sebutin namanya aja, sebutin. Boleh saya jawab? Silakan. Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, Dia yang tahu. Oke. Kalau begitu, sebentar. Kalau begitu saya mau tendang dulu sebentar. Duer. Ya, gimana Bang Ari Wibowo Pipit? Ini langkah-langkah Anda ini sudah sangat ekstrim. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Anda mengakui bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa klaim-klaim di dalam Al-Quran itu kebohongan. Betul? Yang jelas nggak bisa menerangkan, Bang. Nggak menerangkan. Bingung juga jadinya. Iya. Ya, jadi teman-teman Muslim, kalau Anda merasa seperti Ari Wibowo, tenang bahwa Anda tidak seorang diri. Artinya ada banyak muslim-muslim di sana yang sudah berada dalam keraguan-raguan. Makanya begini, ketika Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan padanya, ya, itu menjadi satu klaim belaka. Faktanya, keadaan yang sebenarnya banyak Islam yang ragu-ragu. Begitu, Bang Ari. Iya. Ya, mungkin ini sebuah proses ya. Artinya memang itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Anda sudah dibesarkan dari keluarga Muslim, dari kecil sudah ini. Tapi setelah nonton Edis TV, Anda melihat sesuatu yang kontra begitu, berbeda ya, dengan kenyataannya. Ya mungkin itu butuh proses begitu, Bang Ari. Tapi satu langkah yang luar biasa, Anda sudah berani mengambil berpikir ya out of the box begitu ya. Berpikir melampaui orang-orang yang selama ini sudah terkungkung atau dibatasi bahwa Quran sempurna, udah latah gitu. Kan mereka latah. Quran sempurna ya, sempurna. Tapi ternyata seperti itu, Bang Ari. Iya. Itu sebuah langkah yang berani begitu, Bang Ari. Sebenarnya yang nonton di sini nih antara gemes, antara iya juga ya, kan gitu, Bang. Iya, betul. Makanya mereka itu kalau mau naik pun mereka nggak berani gitu, yang muslim-muslim. Ya, bingung juga menjelasin, Bang. Betul. Iya. Oke, begitu Bang Ari, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang Ari, saya turunkan ya. Itulah teman-teman ya, artinya jika Anda, saya percaya bahwa banyak penontonnya ini yang muslim-muslim ya. Saya percaya bahwa Anda juga mengalami apa yang Bang Ari Wibowo tadi itu alami gitu. Cuman memang Anda tidak berani mengemukakannya di khalayak ramai begitu. Percayalah teman-teman bahwa
sekarang itu kita sedang memperjuangkan era kita punya kebebasan atau free speech begitu untuk membicarakan isi hati kita begitu. Tetapi kita juga tidak boleh menebar kebencian begitu. Free speech itu bukan ujaran kebencian. Beda lagi kalau ujaran kebencian. Free speech itu artinya Anda boleh mengemukakan sebuah argumen-argumen yang ada di pikiran Anda. Karena pikiran Anda itu milik Anda. Masa nggak boleh Anda kemukakan pikiran Anda itu? Nah, agama Islam itu bisa bertahan karena mereka telah membuat hukum. Kalau Anda mengemukakan sesuatu tentang Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama, Anda akan dipenjara. Karena itulah agama Islam itu masih bertahan. Ya, ingat omongan saya. Seandainya orang-orang Islam dibebaskan boleh mengemukakan pendapat mereka tentang agama Islam, dalam 15 tahun agama itu akan musnah. Ya, ingat omongan saya. Di negara kita ini, jika hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka semua orang itu akan bebas berbicara tentang agama. Dia bebas mau mengemukakan isi pikiran dia tentang agama. Dan ketika itu terjadi, teman-teman, percaya omongan saya, ketika itu terjadi, akan banyak orang-orang Islam yang selama ini tidak berani bicara tentang Al-Quran. Akan banyak orang-orang Islam yang selama ini punya pengetahuan tentang agama Islam. Tapi mereka tidak bicara, mereka akan bicara. Dan ketika mereka bicara, disitulah agama Islam itu tinggal nama. Iya benar teman-teman, saya bukan omong kosong. Sudah banyak orang-orang Islam itu punya pemikiran ya yang mengatakan bahwa Quran itu nggak ada, Quran itu isinya cuma banyak. Orang Islam yang seperti itu banyak, tapi mereka nggak berani bersuara. Nggak berani. Karena ketika mereka bersuara, mereka akan dipenjara. Begitu. Ya, Mun'im Siri, itu seorang ahli, seorang pakar agama Islam, itu mengatakan demikian. Quran itu bukan wahyu. Quran kok wahyu katanya. Nggak ada. Itu Mun'im Siri. Kemudian Sumanto Al-Qurtubi. Ya, Sumanto Al-Qurtubi itu juga seorang pakar agama Islam. Ya, dia mengatakan, dia menulis satu buku yang berjudul Lubang Hitam Agama. Nah, di dalam satu buku itu bagaimana dijelaskan di situ bahwa Muhammad dan Allah bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Iya. Dan dia ngomong itu gak asal-asal ngomong. Gak asal ngomong dia itu. Nah, ketika dia bicara seperti itu, gak ada orang Islam yang bisa bantah. Yang orang Islam lakukan, itu adalah lapor polisi. Iya, lapor polisi. Kalau membantah gak mungkin sanggup bisa. Begitu ya. Iya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Bang Hadi. Oke, kita kasih naik ada Bang Hadi. Iya, Bang Hadi, selamat malam. Malam. Ya, Muslim Bang Hadi. Saya Muslim. Ya, silakan Bang Hadi nyalakan kamera. Saya perhatikan. Ya, kamera dinyalakan dulu Bang, baru bicara. Silakan Anda berargumen, Anda patahkan argumen saya, counter saya silakan. Tapi nyalakan dulu kamera Anda. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, buat pernyataan, Bang, saya tidak pede untuk menyalakan kamera karena saya malu dilihat orang saya sebagai orang Islam. Jangan
Saya bantu Anda untuk menyalakan kamera. Sudah saya kirimkan permintaan. Silakan Anda terima. Jangan asal ngomong. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya nggak asal ngomong. Kalau Anda masih bangga dengan keislaman Anda, silakan nyalakan kamera Anda. Terbalik, Bang, kameranya, Bang. Dibalik, Bang. Jangan kebalik-balik, Bang. Itu kameranya kebalik. Sudah malu kan jadi orang Islam kan? Oke, baiklah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, oke, sudah kelihatan sekarang. Ya, Bang Hadi, saya rasa Anda sudah menyimak apa yang saya utarakan dari tadi panjang lebar ya. Dari penampilan, udah pakai koko, janggut Anda pun. Ini Anda dari penampilan Anda sudah masuk ini Ustadz ini. Tapi saya belum pernah ada orang Islam yang berani ngaku Ustadz di depan saya. Belum pernah ada. Apakah Anda seorang Ustadz? Gak perlu tanya-tanya seorang Ustadz. Nah, kan udah saya bilang. Mau tanya sama saya, boleh saya tanya. Sebentar, Bang. Kalau saya jawab juga sebentar, boleh. Di hadapan saya, Ustadz pun tidak berani ngaku dia seorang Ustadz. Karena dia nanti akan tahu, akan malu akibatnya. Karena di hadapan saya, dia akan mengakui semua perkataan saya. Bayangin kalau dia ngaku Ustadz dan dia mengakui perkataan saya. Makanya nggak ada yang berani ngaku Ustadz. Sekalipun dia Ustadz. Oke, sekarang gini, Mas. Saya sama kamu ngomong begitu. Oke, baik. Anda tadi sudah nyimak dan apa yang ingin Anda tanggapi? Agama kamu apa? Saya seorang Kristen, Bang. Kristen, ya. Nabi kamu siapa? Banyak nabi-nabi dalam Bible. Nabi kamu siapa? Aku tanya nabi kamu. Banyak, Bang. Kalau orang Islam nabinya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Musa bukan nabinya orang Islam. Hah? Musa bukan nabinya orang Islam. Orang Islam juga. Tapi kok cuma Muhammad doang yang disebutin? Sebentar, Bang. Biar kita nggak kemana-mana, kita ini kan punya tema nih. Apa tuh? Makanya tadi saya tanya, Abang ini dari tadi sudah berapa menit nonton saya? Saya baru nonton. Oh, baru datang. Baik, tapi gini, Bang. Menyimak. Tapi kamu itu tapi sudah sering ikutin ini. Ya. Saya perhatikan menjurus-jurus untuk apa ya? Untuk memecah gitu. Menghina-hina Al-Quran, menghina-hina Rasul gitu ya. Oke, baik. Begini. Jadi jangan kalau begini, Bang. Gini. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti bahwa saya fitnah, saya terjun dari Monas. Silakan. Mudah-mudahan ya. Silakan. Apa yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam? Silakan. Kamu kan mengatakan Al-Quran itu tidak, apa tadi kamu bilang? Oke, Al-Quran menyatakan diri nggak bahwa dirinya itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, dan kitab yang terperinci? Udah kamu baca belum? Sudah? Nah, ada nggak di sana? Ada? Ya ada, udah berarti itu jawabannya. Oke. Baik. Kenapa kamu tanya lagi? Baik. Kalau begitu, coba sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu tahu? Justru saya pertanyakan ke Al-Quran. Karena Al-Quran tidak menyebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kamu nanya atau ngetes? Saya hanya menguji bahwa klaim Anda itu adalah kebohongan. Bohong dari mana? Kenapa kebohongan? Karena Anda mengatakan Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ditanya siapa nabi yang dibunuh oleh Wahyudi, Anda tidak menyebutkan barang satu orang pun. Nggak ada yang namanya Wahyudi nggak ada. Yahudi maksud saya, Yahudi. Saya pleset. Gini, Bang, saya kasih tahu aturannya ya. Gini. Perhatikan. Gini, dengerin. Kamu memplecetkan agama aja. Dengar. Dari dulu saya perhatikan platform, dengar. Makanya dengerin. Platform TikTok ini itu akan sensitif terhadap kata-kata tertentu sehingga membuat siaran itu dihentikan atau di-ban. Makanya kata-kata tertentu itu saya plesetkan. Seperti kata ada pakai H, saya ganti jadi membunuh. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan itu TikTok akan mengidentifikasi sebagai kata-kata yang berbahaya.
Paham maksud saya? Dari dulu juga kamu memang berbahaya kamu orangnya. Saya perhatikan. Ya berbahaya bagi keimanan muslim. Saya sangat berbahaya bagi keimanan muslim. Oh, karena enggak, membuat iman seorang muslim akan terguncang. Oh tidak. Oke, kalau Tidak. begitu, Kalau orang begitu, orang coba itu taat sama sebutkan Allah, nggak satu bakal nabi yang terguncang. dibunuh oleh Saya tuh Yahudi. tanya sama kamu, nabi kamu siapa? Tuhan kamu Lari siapa? kan? Hah? Kok lari bukan? Justru kamu tidak tahu. Bang, kita Kamu punya tidak tema tahu. benar. Kamu yang merasa benar, kamu merasa Oke, betul. saya minta Padahal satu kamu itu aja. orang Dari yang tadi bilang yang naik ke apa-apa. sini itu sudah banyak orang muslim yang naik sini, sudah banyak yang naik. Anda satu-satunya muslim yang jenggotan, pakai peci. Ternyata Anda tidak beda jauh dengan orang Islam yang nggak sekolah. Baik, saya minta Itu lari satu kan? saja. Lari kan? Jadi lari Saya ke sana minta kan? satu saja. Menunjukkan bahwa kamu itu Sebutkan orang satu lemah. nabi yang dibunuh oleh Wahyudi. Wahyudi mana ya? Wahyudi nggak ada. Wahyudi. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi, betul? Bani Israel membunuh para nabi. Dari mana coba kamu tahu? Di dalam Quran surat Al-Baqarah Coba nomor tunjukkan. 61. Coba tunjukkan. Baik, saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih, ini muslim lagi nih teman-teman. Bayangin, udah pecian, udah Emang pakai kenapa kepecian? koko, jenggotnya begitu. Tapi Emang pengetahuannya jadi masalah? zong. Aku bilang sama kamu ya. Makanya saya pakai teringat pecian atau dengan pakai jenggot itu pernyataan masalah. dari Akil, Syirak Akil. Dia mengatakan, makin jenggot pak, makin panjang jenggot, makin goblok, kata dia. Baik, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Pertanyaan saya, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Di sana ada nggak tertulis? Di dalam Al-Quran sudah saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun. Nah, terus kenapa kamu tanya itu? Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, sempurna, terperinci. Ya, betul. Maka saya tanya, Betul. karena Al-Quran Betul. kitab yang sempurna, terperinci, menjelaskan segala sesuatu, siapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Satu saja, siapa? Ada nggak di sana tertulis? Kan harus kamu baca. Ditanya lagi ada nggak tertulis? Inilah kualitas seorang ustadz. Nih, 30.000. Saya percaya selama Anda jadi ustadz, tidak pernah Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang. Betul? Pernah nggak Anda berkhotbah di hadapan 30.000 orang? Pernah? Untuk apa aku jawab itu? Nah. Aku sebenarnya Lihat, Bukan level Anda saya ini. memakai kopiah. Anda Terus kenapa? pakai baju koko, jenggotan. Ini Terus kenapa? di hadapan 30.000 orang, Anda telah membuat agama Islam itu malu. Anda telah membuat agama Islam itu babak belur. tidak. Kenapa Tidak. Anda tidak mampu menunjukkan satu saja Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Nggak perlu itu. Enggak Kamu perlu. sama kamu, nabi kamu siapa? Berarti Anda Nabi tidak kamu percaya siapa? Kamu bahwa aja- Quran kamu menjelaskan aja, segala yang kamu sesuatu. sendiri aja, agama kamu aja kamu nggak paham. Sebentar, gitu. berarti kamu tidak Untuk apa aku percaya jawab? bahwa Agama Al-Quran kamu menjelaskan aja segala kamu sesuatu? nggak paham. Apa? Anda percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Jelas. Oke, jelaskan siapa Nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kamu kan udah baca di sana, ada nggak? Berarti Al-Quran tidak Katanya menjelaskan kamu segala udah sesuatu. baca. Ya udah kalau kamu udah baca aja Sudah sendiri, saya gitu bilang kan. nih. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oh, saya percaya. Kamu silakan terjun. Mana? Nabi yang dibunuh oleh Wahyudi siapa? Nggak ada Wahyudi bunuh Nabi, nggak ada.
Belum ada sejarahnya. Bani Israel membunuh orang Yahudi, membunuh para nabi? Ada nggak di sana? Ada nggak di sana? Nah, kamu mau balikin kamu. Aku tanya. Ada nggak di sana? Tidak ada. Apakah Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Adakah Quran menjelaskan itu? Tidak. Apakah Quran menjelaskan sesuatu? Menjelaskan. Apakah dijelaskan? Tidak dijelaskan. Itu sama saja gini. Sama saja gini. Bro, Udin bayar semua utangnya nggak? Iya. Utangnya Udin dibayar semua nggak? Enggak. Utangnya Udin dibayar semua? Iya. Udin dibayar utangnya semua? Enggak. Ngomong sama orang Islam sama seperti ngomong sama ayam tanpa kepala. Nah itu, nah seperti ini, yang seperti ini saya bilang kamu itu orang bodoh. Loh, sok-sok pintar. katanya Quran menjelaskan segala Ya, sesuatu. kamu itu orang bodoh, Ditanya, sok-sok pintar. ternyata Kalau tidak aku tanya dijelaskan. sendiri aja, kamu nggak tahu. Itu sama Karena ini. nabi kamu siapa? Udin, apakah Nah, segala kamu hutangmu itu, sudah nabi kau kamu aja kamu bayarkan? nggak tahu. Sudah. Kamu dari dulu juga perhatikan. Udin, Kamu apakah sok-sok utang pintar, terhadap sok-sok si pintar dalam Joko perkara kau agama. bayar? Tidak. Sok-sok pintar Loh, dalam perkara Udin, agama kamu, Mbak. katanya utang Jadi segala aku malas utangmu menjawab sudah dibayar. semuanya sama kamu. Ternyata utang terhadap Joko belum dibayar. Aku malas jawab sama kamu. Sama kamu Memang orang bodoh loh. sungguh Aku bilang kamu orang nekat bodoh. yang nyata. Aku bilang kamu orang bodoh. Kamu nggak ngadain sama sekali gitu. Makanya Apa saya aku bilang jawab teman-teman, pertanyaan kamu? apapun, Ya? apapun yang kalian tanyakan terhadap agama Islam, jawabannya satu, kamu orang yang bodoh. Iya. Lapor Bodoh loh, polisi. Gitu kan. Pintar gitu kan. Cuman itu. Pertanyaannya apa? Jawabnya hanya itu. Kamu tidak Kapan ada mengerti terjadinya satu Al-Quran. penistaan? Kamu Kapan ada bodoh. orang protes agama lalu dilapor ke polisi? Nggak ada. Gimana? Kapan? Kapan tadi aku dengar kamu ngomong ada kalau ada orang mencela agama terus lapor ke polisi, kapan itu terjadi? Nggak ada. Tidak Nggak ada. tahu. Dia saudara-saudara. Oke, baik. Ustadz Baik. Wahyul ini sendiri pun mengatakan agama Kristen itu nggak benar. Baik, sebentar ya. Anda mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen membahas agama Islam, dilaporkan polisi. Anda tidak tahu itu? Di mana buktinya di mana? Oke, baik. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bukan hanya Kristen saja, semua agama-agama lain kalau bahas agama Islam itu pasti dipenjara. Tidak ada. Oke, baik. Saya kasih contoh misalnya nih ya, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya putarkan ya, saya putarkan. Jangan dipotong-potong ya. Iya nih. Kebiasaan tuh orang-orang sana itu suka motong-motong itu. Ini dari TV One nih. Rudi Shimamura, pelaku penistaan agama Islam melalui akun media sosial miliknya. Oh, sebentar. Saya buka saja ya nih. Saya buka di TV One ya, lihat nih. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudi Shimamura atas dugaan penistaan agama melalui akun sosial media. Pelaku ditetapkan tersangka dan ditahan sehari setelah pelaku ditangkap dari rumahnya. Pelaku yang diduga telah 2 kali menistakan agama ini seolah tak kapok dengan apa yang telah diperbuatnya. Coba kita lihat nih videonya. Sebelumnya, rumah Rudi Shimamura di Jalan Medan Binjai, kilometer 13, Kecamatan Sugal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai setelah warga menggeruduk rumahnya. Anda tahu kejadiannya gimana? Persis kayak gini nih. Waktu itu saya berdebat dengan seorang ustadz andalan kalian namanya Yusuf PI. Nah, hari kemarinnya saya debat dengan Yusuf PI. Di situ Yusuf PI babak belur, nangis-nangis dia. Karena dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, hari berikutnya dia debat lagi. Sebentar, saya lagi mau cerita kan. Ulangi enggak? Muhammad itu kamu bilang Muhammad? Muhammad itu robnya umat Islam. Rob apa Rob? Rob, tahu Rob? Apa itu Rob? Waduh, tidak tahu Rob dia. Aku tanya sama kamu, Rob itu apa? Kamu jangan berat, saudara-saudara. Ketika kamu Anda berseru kepada Allah, ya Rob, ya Rabbi. Apa arti ya Rabbi? Itu nggak ada ya, kamu itu pembicaraan kamu sendiri itu. Rekayasa kamu sendiri. Mau saya putarkan videonya bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Mau saya putarkan?
Nggak ada rob itu nggak ada. Oke, Rasul tetap Rasul. baik. Yang Kita rob itu putarkan Allah. ya. Kita putar. Sebentar. Oh itu mah biarin aja mereka bicara seperti itu. Jangan kamu ambil itu sebagai pedoman. Itulah kebodohan kamu. Berarti Anda mengakui tidak bahwa ada umat muslim yang mengakui Muhammad itu robnya? Nggak ada itu. Oke, kita putarkan ya. Kita putarkan. Itu bukan saya. Bisa jadi dia rekayasa. Bukan orang muslim. Nggak ada. Orang muslim tidak ada mengatakan begitu. Oke, kenal Yusuf Kamu PI? jangan ada-ada. Kenal Yusuf PI nggak? Jangan mengada-ada. Yusuf PI kenal? Jangan mengada-ada. Ditanya Yusuf PI kenal. Apakah Anda kenal dengan Yusuf PI? Ini orang Islam nih. Jujur aja nggak bisa. Karena ajaran Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 hal. Makanya tadi berbicara, dengar. Anda kan tadi tanya tentang orang-orang Kristen yang dipenjara karena mereka membuka mulutnya tentang agama Islam. Banyak contohnya. Tentu Bukan ada 1-2. Jangan makanya saya jelasin, dengerin. Saya dengar dulu. Kamu kan nanya nih, saya mau jelaskan. Kok kamu panik begitu? Saya mau jelaskan. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Tahu nggak kamu? Baik. Nah, kamu bilang yang penjaranya aja, kamu potong lagi, baik. dasar kamunya aja. Makanya saya jelaskan. Orang Islam yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama, orang Kristen yang ditangkap polisi karena mereka sedang membahas agama Islam. Iya, nggak apa-apa, silakan. Orang Islam juga membahas agama Kristen juga ada, kenapa? Yang ada orang Islam bahas agama Kristen. Itu orang dibilang Kristen juga ada membahas dakwah. agama Islam. Orang Islam juga banyak juga membahas agama Kristen. Iya, tapi ditangkap polisi. Tangkap polisi dari mana? Kamu pikir nggak banyak itu? Banyak. Abdul Somad juga itu suka dilaporin sama orang-orang Kristen. Ada nggak ditangkap polisi? Hah? Ada nggak ditangkap Itu polisi? Habib Rizik juga ditangkap polisi. Rizik ditangkap polisi bukan gara-gara bahasa agama Kristen, Piang. Rizik itu ditangkap polisi atau dicari polisi bukan karena kasus dia membahas agama Kristen. Itu mempolitisir politik aja. Sebenarnya dasarnya bukan begitu, kan, ya. Teman-teman udah lihat kan? Udah saya bilang teman-teman, orang-orang yang kayak begini itu botolnya kuadrat, teman-teman. Udah saya bilang kuadrat. Kalau kamu lagi botolnya botol kuadrat juga. Kamu sosok tahu, ya, sosok tahu kamu. Orang kita ngomong apa aja dia kagak nyambung. Bukan kagak nyambung, kamunya aja yang bodoh. Oh, sebentar. Begitu. Orang Bilangin sama kamu kan ada berapa apa-apa. bidadari Tahu. bergelantungan di janggutmu? Nggak perlu kamu tanya itu. Ah. Dasar kamunya aja. Ya. Oke lah teman-teman ya. Ternyata sudah saya bilang teman-teman. Orang kalau sudah pakaian begini, orang sudah pecian, janggutan, gamis begini. Tahu nggak teman-teman? Ini sebentar lagi nih. Wow. Sebentar, saya tanya, Anda punya pondok pesantren Ini kamu nggak? salah satu penghinaan ya. Sebentar. Aku bilangnya salah satu Apakah penghinaan Anda kamu. Orang pakai peci, pakai jenggot ya. Lu memang Aku cari kamu botol. bisa. Aku bisa cari kamu. Loh, gimana? Anda mau melakukan apa? Sekarang saya tanya, Anda mau melakukan apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa berdebat langsung. Jangan di Eh, sini. sekarang dengar. Dengar. Ketemu langsung. Dengar. Kita bisa Sekarang ketemu dengar. langsung. Sebentar. Kita Ada kantor berhadapan. polisi nggak di rumahmu? Di samping dekat. Begini kamu Sebentar. didukung. Sebentar. Ada kantor Kamu polisi nggak di situ? didukung. Aku bilang kamu nanti kita bisa bertemu. Aku cari kamu bisa. Nanti kamu bisa. Ya? Saya tanya, apakah ada kantor polisi di situ? Boleh. Ada kantor polisi? Ada. Oke. Aku di Datang ke Indonesia. kantor polisi itu bilang, Pak, kata Edis TV, Muhammad Edis TV itu mana? nabi Kamu yang siapa? kena sihir. Kamu siapa? Kata Edis TV, Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Nah, Kata itu Edis salah satu aku TV, bilangnya. Muhammad satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kata Edis TV, Muhammad nyuruh perempuan dewasa nyusui laki-laki dewasa Kalau yang kita bicara bukan di sini, suaminya. tidak ada artinya. Kita bicara di sini tidak ada artinya karena kamu orang bodoh. Tapi kalau ketemu tatap muka, Nggak aku berani. jelasin semuanya sama kamu. Kenapa kamu Ya. tidak berani membuat Aku mau laporan tatap muka, polisi? aku jelasin sama kamu siapa Tuhan Sebentar, kamu. Aku jelasin. kenapa kamu tidak berani membuat laporan polisinya? Hah? Nanti aku lapor polisi aja boleh. Ngapain kamu lapor polisi? Kamu mah. Kenapa harus Saya nanti buang deh? waktu, aku Sekarang lapor lagi live ini. Lagi live ini sekarang datang ke Mabes Polri. Mumpung Nggak lagi usah. live begini, ini Kamu Pak, nih kecil. lagi live nih, nih Kamu dia bilang nih, coba. Kamu bukan lawan aku untuk bicara berdebat ini bukan. Saya yang buang waktu ya. Makasih ya. Dengar.
Kalau memang yang saya katakan itu fitnah, kenapa kamu tidak datang ke kantor polisi sekarang? Sekarang hidupin motor atau... kabur kan? Kabur. Teman-teman mumpung lagi live begini loh. Mumpung lagi live begini bilang. Oh, nekat yang nyata. Kecuali yang saya katakan itu fitnah. Kalau yang saya katakan itu fitnah, saya juga nggak akan berani ngomong. Karena saya akan dituntut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena saya telah mengungkapkan fitnah. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang fitnah, saudara-saudara. Ya, kalau fitnah, berangkat ke kantor polisi. Saya tidak melakukan fitnah, saudara-saudara ya. Kalau saya fitnah, silahkan kalian langsung membuat laporannya. Saya tidak fitnah. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ahetito. Ahetito. Ya, selamat malam Ahetito. Oke, Ahetito kita turunkan dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ahetito tidak ini. Kita kasih naik Uncup PI. Uncup PI dia mau. Sebentar. Ya, Uncup PI silakan nyalakan kamera. Gimana, Cup? Nggak kedengeran suaramu, Cup? Iya teman-teman, mohon maaf teman-teman di YouTube suaranya agak sedikit robot karena memang teman-teman saya ini masih belum punya sebuah tim untuk membingkai semua acara ini menjadi yang bagus, profesional seperti belum punya teman-teman. Makanya ya doakan segera ya teman-teman ya, kita punya tim, kita punya segala alat-alat ya atau media-medianya begitu supaya kita di YouTube teman-teman robot ya, suaranya pecah begitu ya speakernya ya. Ya, tidak terdengar suaramu Sub. Sambil saya perbaiki dulu ya yang di YouTube sebentar. Kagak usah pakai mic. Iya, teman-teman saya tidak tahu ya kenapa. Saya tidak tahu teman-teman kenapa suara saya pecah di YouTube. Jadi suaranya pecah ya. Oke, sekarang udah kedengeran Sub. Kedengeran Sub. Gimana Sub? Ya. Aduh, aku baru datang berobat, kamu sudah kowar-kowar aja. Loh, apa yang kamu masalahkan malam? Des. Masih sepakat nggak bahwa Yesus bukan Tuhan? Lari kemana-mana si Uncup ini yang dibahas apa? Baik. Des ya. Baik. Rekam jejak kamu itu sejak dulu itu nggak bisa dihapus. Udah banyak orang mengetahui bahwa kamu tidak mengakui Yesus itu Tuhan gitu. Baik. Sudah bisa saya bicara? Silakan kau bicaralah. Baik. Jadi begini Sub ya. Ketika orang bertanya kepada saya apakah Yesus itu Tuhan, orang yang bertanya kepada saya itu, kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Jadi apakah Yesus itu Tuhan? Kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa. Nah, yang mengutus Yesus, maka jawabannya memang bukan. Yesus itu bukan Bapa di sorga. Bukan ke Yesus. Ya, kata Tuhan itu sedang ditujukan kepada Bapa di sorga.
bukan ke Yesus. Itu bingkai diskusi itu. Sekarang kutanya, Yesus Tuhan menurut kamu atau bukan? Kalau kata Tuhan ditujukan kepada Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau kata Tuhan, Tuhan, bukan. Oke lah. Orang belum selesai juga Anda sudah panik. So, Tuhan. Saya belum selesai bicara. Pelan, tenangkan diri dulu. Tenangkan. Aku mau tahu kamu berapa lama tahan diskusi dengan aku. Iya, tenangkan diri dulu. Udah? Sudah? Baik. Baik. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan dalam pengertian Yesus itu Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan dalam pengertian title, maka Yesus itu Tuhan. Kenapa kau tidak membahasnya sejak dulu seperti itu, Dis? Emang yang diskusi siapa waktu itu? Yang diskusi saya dengan Nandar, betul? Nandar, Iya, yang tahu saya dengan Nandar, gimana? Ya makanya. Oh, jadi kamu yang lebih tahu. Lihatlah itu kan waktu kamu debat dengan Nandar, berapa kali kamu direkam? Pengikut penyembahmu, Dis, ya. Itu mengatakan katanya itu editan, Dis. Tuh. Baik. Jadi begini, ya. Video itu bukan editan. Video itu betul, tetapi bingkainya itu dihilangkan. Latar belakang dari video itu dihilangkan. Saya kasih contoh begini, Sob. Pernahkah kita dulu diskusi, kamu mengatakan bahwa Muhammad itu Rob pada zaman itu? Masih kau paham kayak gitu? Mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Sob, tenang. Sob, tenang. Jangan mode ngambek. Menyampaikan Oke. apa? Sebentar, gini. Kamu kan mengakui bahwa pada waktu kita diskusi itu, kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob pada zaman itu, betul? Kata siapa? Itu kan maunya kamu yang putuskan kemarin itu. Oke, gini Sob. Ini memang mereka ini nggak jujur, teman-teman. Kalau Kristen tuh jujur. Potong-potong video kau kali ini. Sob, saya lagi bicara. Sob, tenang. Tenang dulu. Bisa tenang? Oke. Baik. Kamu kan di sini cari followers kan? Nggak apa-apa. Gini. Apa yang cari followers? Begini. Aku kesini ada yang mau ku sampaikan ke kamu. Buka PK tuh. PK. Gimana aku mau undang live streaming? Oh, kamu pengen cari duit. Bukan masalah itu. Uncup siaran sudah ada. Bukan masalah cari duit atau Sob, kenapa? Sebentar. Waktu dan aku bisa undang kamu gitu loh. Teman-teman sudah lihat betapa si Uncup dia langsung panik. Tenang sih Sob, sabar, tenang. Selalu aja kita ngobrol. Bener lah kamu ngajarin orang. Lihat tuh. Sob, dengar dulu ya. Kita dulu pernah diskusi, betul? Masalah kata Rob. Nah, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ada ayatnya. Kamu jelasin tuh di surat Yusuf, begini. Dia menyebut seseorang itu sebagai Robnya, betul? Terus? Oke, lalu kamu menjelaskan. Kata Rob pun bisa ditujukan kepada Muhammad. Yang artinya begini, dan begini. Terus saya tanya. Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob? Kamu bilang, ya, pada zaman itu. Betul? Enggak. Wah, ini orang Islam nih pendusta. Oke, baik. Baik. Sebentar. Baik. Makanya saya perdengarkan suaranya. Jangan panik, jangan panik. Panik. Aku jelaskan lagi. Makanya jangan dipotong videonya. Silakan. Kita diskusi ya. Silakan. Apakah Nabi Muhammad itu Rob? Jelas tidak bisa. Sesuatu Rob ya yang menyatakan itu adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, baru bisa disematkan kepada manusia dengan ada kalimat dan syarat tertentu yaitu domir. Oke, jadi arti Rob bisa diterjemahkan bisa ditujukan kepada manusia. Ketika Allah yang menyatakannya. Oke, baik. Nah, ketika Rob disandingkan kepada seorang manusia, maknanya apa, Sob? Nggak bisa Rob disandingkan kepada manusia. Ketika Yusuf menyebutkan bahwa makanya perhatikan penjelasanku. Oke, baik. Di dalam Al-Qur'an, Yusuf menyebutkan bahwa suaminya Zulaikha itu adalah Robnya, betul? Ya, terus? Oke, berarti musyrik nggak Yusuf ketika menyebutkan bahwa suaminya Zulaikha itu Robnya? Yang ngomong Al-Quran itu siapa? Firman Tuhan kan?
Iya. Ya Yusuf di udah. dalam Al-Quran, Yusuf dalam pengertian bukan Yusuf PI ya. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa suaminya Zulaika itu adalah Robnya dia. Betul? Ya, itu Allah yang nyatakan di dalam. Iya, Terus? tapi kan Yusuf yang bilang begitu, betul? Terus? Nah, apakah Yusuf musyrik ketika dia menyebut suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Yes, itu kan konteksnya Al-Quran firman Allah ya, menceritakan tentang Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Lalu kau mau tabrakan Robnya. Apakah pernyataan Yusuf itu pernyataan yang musyrik? Enggak lah. Enggak, baik. Berarti, loh,